Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat datang pada kegiatan psikoedukasi cyberbullying. Perkenalkan, saya Anissa Ernianti yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan 3 pemateri kita. Ada Kak Sania, ada Kak Fadila Rika Siwi, ada Kak Nabila Putri. Seperti yang sudah kita ketahui ya, untuk kali ini materinya akan membahas mengenai apa itu cyberbullying, kasus cyberbullying, hukuman bagi pelaku cyberbullying, dampak dan penanganan cyberbullying, dan yang terakhir perbedaan candaan dengan cyberbullying. Untuk ketentuan acara pada siang hari ini, yang pertama pemateri masing-masing akan menyampaikan materi selama 5-8 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, untuk sesi tanya-jawab ini kita akan membuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Boleh dibantu untuk Oke, gambarnya udah masuk, Kak. Boleh dilanjut next slide, Kak. Udah muncul. Oke. Nah, di sini cyberbullying itu buat yang belum tahu merupakan kejadian ketika seseorang diintimidasi, dihina ataupun mendapatkan ancaman melalui media internet, teknologi digital ataupun gadget. Nah, menurut laporan WR Sosial, jumlah pengguna internet itu mencapai 191 juta orang pada tahun 2022. Nah, jumlah tersebut itu meningkat dari yang awalnya 170 juta orang, persentasenya itu mencapai 88,7%. Dari record ya, Kak? Ya, lanjut aja ya, Kak. Untuk cyberbullying ini merupakan kejadian ketika seseorang diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh orang lain di sosial media melalui teknologi digital ataupun gadget. Suaranya masuk gak, Kak? Masuk, Kak. Oke. Untuk pengguna aktif media sosial sendiri, menurut WR Sosial itu pada tahun 2022 mencapai 191 juta orang. Nah, jumlahnya itu meningkat hingga 12,35% dari yang awalnya 170 juta orang. Nah, didominasi itu pengguna WhatsApp, lalu kedua disusul Instagram dan Facebook, lalu terakhir di TikTok dan juga Telegram. Boleh next slide, Kak?
Nah, ini jenis-jenis perilaku yang dianggap sebagai cyberbullying. Yang pertama ada flaming. Flaming ini merupakan tindakan saling mencerca gitu antar dua orang secara online. Biasanya ini terjadi di platform latar publik seperti chatroom atau grup diskusi di WhatsApp. Terus yang kedua ada harassment. Harassment itu tindak pengiriman pesan secara terus-menerus yang menimbulkan rasa gelisah ataupun beban emosional bagi para korban. Nah, biasanya itu digunakan melalui pesan personal ataupun lewat media latar publik juga. Terus yang ketiga ada denigration. Denigration itu penyebaran nama baik melalui penyebaran informasi yang tidak benar atau menghina orang lain melalui media sosial. Misalnya, dia merubah foto seseorang secara ilegal, lalu membuat lagu olok-olok yang bisa diakses secara bebas. Terus yang keempat ada impersonation, merupakan pelaku mendapatkan password untuk akses akun korban dan berpura-pura menjadi korban. Terus yang kelima itu ada outing atau trickery, merujuk pada penyebaran informasi pribadi korban yang dikirimkan kepada orang lain maupun publik untuk mempermalukan dan juga mentertawakan korban. Terus ada exclusion atau ostracism, merupakan pengeluaran atau pengasingan seseorang secara online maupun penghentian korban sebagai daftar teman. Ada cyber stalking, tindakan mengikuti orang lain secara online, misalnya cara komunikasi ataupun pengancaman korban secara terus-menerus. Terus ada happy slapping, tindakan melukai orang lain yang kemudian didokumentasikan dan disebarluaskan melalui media online. Next slide, Kak. Nah, di sini ada contoh-contoh cyberbullying. Yang pertama itu menyebarkan kebohongan. Biasanya seseorang bisa memposting foto atau mempermalukan seseorang melalui media sosial. Yang kedua ada mengirim pesan ancaman. Nah, biasanya ini dituliskan kata-kata yang tidak baik melalui kolom komentar media sosial atau lewat chatting. Yang ketiga ada meniru atau mengatasnamakan seseorang. Biasanya ini pemalsuan yang mengatasnamakan orang lain. Terus yang keempat ada trolling atau pengiriman pesan mengancam yang ditujukan untuk korban melalui jejaring sosial. Ada pembuatan situs atau grup. Nah, biasanya ini grup yang berisi orang-orang yang membenci seseorang dan digunakan untuk menebar informasi yang tidak benar terhadap seseorang. Boleh next slide. Nah, untuk dampak dari cyberbullying ini ada secara mental. Ini biasanya korban akan merasa kesal, malu, bodoh, bahkan merasa marah. Lalu secara emosional juga sama, korban biasanya juga akan merasa malu, kehilangan minat pada hal-hal yang disukai, dan secara fisik juga mengalami gejala seperti sakit kepala dan juga sakit perut. Slide dilanjutkan oleh Kak Fadilah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih buat Ransa. Selanjutnya di sini ada hukuman bagi pelaku cyberbullying. Orang-orang yang menjadi korban segala bentuk kekerasan, termasuk bullying dan cyberbullying, memiliki hak atas keadilan dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Hukum mengenai bullying, khususnya tentang cyberbullying, masih cukup baru dan masih belum ada di mana-mana. Inilah sebabnya banyak negara yang masih bergantung kepada undang-undang lain yang relevan, seperti hukum tentang pelecehan untuk menghukum perilaku cyberbullying. Di Indonesia sendiri belum ada aturan spesifik yang mengatur tentang cyberbullying. Namun, ada Undang-Undang ITE dan juga mengatur ujaran kebencian. Di negara-negara yang memiliki undang-undang khusus tentang cyberbullying, perilaku di dunia maya yang dengan sengaja menyebabkan tekanan secara emosional dipandang sebagai perilaku kriminal.
Di beberapa negara, korban cyberbullying dapat mencari perlindungan, memutuskan komunikasi dari orang tertentu, dan membatasi penggunaan alat elektronik yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan cyberbullying. Namun, penting untuk diingat bahwa hukuman tidak selalu menjadi cara yang paling efektif untuk mengubah perilaku pembuli. Akan lebih baik untuk fokus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan mengubah hubungan menjadi lebih positif. Cyberbullying dalam konteks penghinaan yang dilakukan di media sosial diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada prinsipnya, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam PowerPoint ini, yaitu tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain, tercermin dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tahun 2016 adalah pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah apabila perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama atau lebih dari satu orang, maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan turut melakukan tindak pidana. Turut melakukan di sini berarti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Di samping itu, secara hukum, seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, terkait dengan pasal 108 ayat 1 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP mengatur setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun hukum. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Sekian tentang hukuman bagi pelaku cyberbullying. Dilanjut ya, Kak. Slide-nya belum keganti ya, Kak. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ternyata tuh kasus cyberbullying tuh emang ada gitu di dunia nyata. Ini kita ambil kasus cyberbullying di luar negeri. Ada siswa bernama Josh Answorth yang berusia 15 tahun. Dia adalah siswa sekolah dan dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di taman rumahnya. Nah, tapi dia itu nggak cuman sekedar gantung diri aja, tapi dia itu punya psikis yang terganggu.
Jadi ternyata selama ini si Josh ini suka banget main sosial media XFM. Dan di sini si Josh ini ternyata menanggung bullying yang banyak banget di XFM, dan si Josh ini nggak memberitahu orang tuanya terhadap peristiwa tersebut. Akhirnya dia memendam sendiri, dia nggak tahu mau bilang kemana. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri aja. Nah, tapi sepengetahuan orang tuanya itu si Josh ini tuh anak yang baik, anak yang friendly banget sama teman-temannya. Josh ini tuh punya banyak temen, dan Josh tuh tersenyum terus ketika misalkan ketemu orang baru atau ketemu teman-temannya. Tapi ternyata di balik semua itu nih teman-teman, si Josh ini menanggung beban yang luar biasa ya, bullying di sosial media. Dan yang paling Josh ingat itu bullyingnya itu di kata-kata yang ada memposting sesuatu, gak ada yang peduli sama Josh gitu. Bahkan orang tuanya aja tuh gak peduli sama dia. Jadi di situ karena postingan itu Josh tuh merasa dia udah gak bertahan untuk hidup. Teman-temannya bully dia dan dia merasa orang tua juga tidak menginginkannya. Akhirnya dia memutuskan untuk tewas gantung diri. Tapi kasus ini sedang diatasi oleh polisi. Memang belum selesai kasusnya karena masih dalam masa penyidikan. Nah, gitu teman-teman kasus cyberbullying di dunia nyata. Selanjutnya. Oke, di sini ada bedanya candaan dengan bullying. Bercanda dan bullying seakan tidak memiliki suatu perbedaan, sehingga ketika pada satu pihak melakukan bullying, maka si pelaku akan menganggapnya hal yang biasa saja, hanya bercanda padahal korban merasa terbully. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu itu bully dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan merundung, merisak, dan menindas. Biasanya tuh pelaku bully itu mendapatkan kepuasan saat melakukan bullying karena merasa ditakuti oleh orang lain. Padahal itu sebenarnya pelaku malah jadi tidak disukai oleh orang lain. Bullying dan candaan hampir tidak bisa dibedakan karena bersifat iseng atau mengerjai orang yang menjadi korban. Perbedaan bercanda merupakan salah satu cara komunikasi antar teman yang dapat mempererat hubungan di antara mereka. Sedangkan kalau bullying itu memiliki tujuan melakukan perundungan karena perasaan benci dan memiliki maksud untuk menyakiti. Namun, candaan juga bisa menjadi bullying apabila korban merasa tidak senang atau tidak terima dengan candaan temannya. Biasanya tuh bullying itu terjadi secara individu ataupun secara kelompok. Kasus seperti ini tuh terjadi tidak hanya secara langsung, tetapi bisa melalui media sosial, dan ada beberapa faktor juga yang terjadinya bullying itu. Yang pertama dari keluarga, lingkungan, dan media massa. Next. Bagaimana sih pencegahannya? Nah, di sini tuh ada dengan cara itu kita lakukan untuk menghindari perilaku cyberbullying dengan cara mengontrol diri sendiri dalam berperilaku, terutama menggunakan media sosial dengan bijak. Terus pertimbangkan sebelum memposting sesuatu di media sosial, memilih lingkungan sosial yang memiliki nilai dan ajaran yang positif. Hindari memberikan informasi yang tidak valid. Terus yang terakhir itu mencegah seseorang agar tidak menjadi pelaku cyberbullying. Nah, untuk kalian yang menjadi korban bullying itu di sosial media itu, caranya itu kalian tuh bisa memblokir akun si pelaku dan melaporkan perilaku si pelaku di media sosial itu sendiri. Sementara kalau misalkan kalian dibully secara langsung, kalian bisa segera jauhi orang tersebut. Kalau bisa tuh kayak apa ya, udah kayak kita tuh udah nggak ada hubungan gitu sama mereka. Nah, terus agar bullying terhenti atau tidak terjadi lagi, itu kuncinya tuh perlu diidentifikasi dan dilaporkan lebih lanjut, karena dalam hal ini dapat menunjukkan kepada pelaku bully bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini ada contoh kasusnya lagi nih teman-teman. Misalkan teman-teman mempunyai teman
yang terkena cyberbullying, di sini sudah jelas kayak kasusnya misalkan cara pendampingan bagi korban cyberbullying. Nah, penanganannya apa sih gitu? Nah, di sini tuh kita bisa melihat ya, ketika seseorang mengalami bullying, pasti dia tuh belum siap untuk terjun ke lingkungannya lagi gitu. Lingkungan lamanya aja tuh belum tentu bisa menerimanya, apalagi lingkungan baru. Maka dari itu, kita sebagai temannya atau sebagai orang yang dekat itu harus menyiapkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang baru. Karena ketika seseorang mengalami bullying, itu adaptasinya itu lebih susah lagi, apalagi kalau misalkan dia sudah mencapai trauma ya. Terus yang kedua, gali peristiwa pada anak introvert karena akibat dari tindakan cyberbullying. Nah, ini lebih parah ya, dia udah introvert, terus dia pendiam, terus dia kena cyberbullying. Nah, gimana sih cara penanganannya? Nah, di sini kita pertama banget kita tuh harus utamain komunikasi kita sama teman-teman kita yang memang terkena korban cyberbullying, apalagi dia introvert. Nah, introvert itu kan biasanya susah banget ya diajak komunikasi. Nah, di sini tugas kita itu berkomunikasi dengan dia supaya dia tuh bisa cerita semuanya tentang kita. Tapi nggak langsung cerita bener-bener total ya, tapi pelan-pelan. Jadi harus pelan-pelan mendekati diri kita dulu biar supaya dia bisa nyaman sama kita. Nah, yang terakhir itu mengendalikan anak dari pengguna gawai yang berlebihan. Nah, biasanya orang tua itu kan membiarkan anaknya terlalu main handphone berlebihan ya 24 jam dan segala macam. Nah, di sini cara pengenalan gimana sih sebagai orang tua? Kita harus bisa membatasi anak kita penggunaan ponsel karena itu akan berdampak negatif ketika si anak tersebut itu menggunakan yang negatif. Karena kan biasanya anak kecil itu tidak tahu ya komen-komen yang baik dan buruk itu seperti apa. Jadi dia asal main aja dan segala macam. Akhirnya nanti takutnya si anak terdampak bullying gitu. Oke. Oke. Eh, mungkin dari materi yang disampaikan oleh tiga pemateri ini ada dari teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget disampaikan lewat kolom chat atau bisa open mic nih. Jangan lupa dikasih keterangan nama dan juga pertanyaan. Izin ya kakak-kakak nggak bisa untuk on cam soalnya jaringannya bermasalah. Iya, nggak apa-apa. Gimana nih? Oke, udah ada pertanyaan yang masuk nih lewat kolom chat pertama dari Dini Nurul Siva. Katanya nih Kak, apa bedanya cyberbullying sama cybercrime? Mau dijawab dulu atau aku bacain pertanyaan selanjutnya? Dijawab dulu Kayaknya kali. bacain pertanyaan dulu aja, Kak. Oke, terus untuk pertanyaan kedua dari Kak Salsabila Azizah. Katanya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua atau guru untuk mencegah cyberbullying? Berarti ini cyberbullyingnya kalau menimpa anak sekolah, Kak. Gimana tuh? Mau siapa yang jawab bukan? Ini kakak siapa yang? Ya, siapa yang mau jawab dulu nih, Kak? Dari Kak Sania atau Kak Fadila atau Kak Ya udah, aku dulu deh. Kak? Boleh. Nah, itu kan ada yang tanya ya, apa yang dilakukan oleh orang tua dan guru untuk mencegah cyberbullying. Nah, sebenarnya cyberbullying ini kan kita paling dekat banget keluarga inti itu adalah orang tua dan di pendidikan itu kan guru. Nah, ternyata tuh orang tua dan guru itu mempunyai peran yang penting banget untuk mencegah dan mengatasi cyberbullying ini supaya kita sebagai anak-anak itu tidak terdampak cyberbullying. Gimana sih caranya? Kita sebagai guru itu harus memberikan edukasi tentang penggunaan dan bertanggung jawab atas teknologi yang sedang digunakan. Jadi tanggung jawabnya ini adalah maksudnya nggak sembarangan main-main aja gitu, nggak sembarangan komen-komen aja, tapi memang digunakannya tuh dengan baik. Nah, terus ketika di rumah
orang tuanya tuh membuat aturan untuk penggunaan internet supaya jelas untuk apa. Kalau misalkan untuk cuman sekedar main atau penggunaannya yang nggak jelas, mendingan kita batasi aja. Nah, terus ketika anak itu terkena cyberbullying, nanti orang tua dan guru itu harus simpati. Jadi jangan ditinggalin atau jangan disalah-salahin. Nanti takutnya kayak Josh gitu, dia akan bunuh diri. Nah, habis itu kita harus beri dukungan. Ketika misalkan udah terjadi bullying, berikan dukungan sebagai teman dekat, karena itu dukungan tuh paling besar banget dampaknya untuk positif gitu. Jadi ketika misalkan emang udah terdampak, dan jangan lupa lapor polisi, karena itu sangat membantu untuk masalahnya. Udah gitu aja. Kak Salsabila, apakah sudah cukup? Gimana nih Kak Salsa, udah oke belum? Jawaban dari Kak Sania nih. Atau lanjut aja kali ya Kak Nabila atau Kak Fadila bisa jawab pertanyaan yang tadi itu dari Dini. Soal Jadi, perbedaan saya dulu ya. cyberbullying. Menjawab pertanyaan dari Dini Nurul Sifa ya. Bedanya cyberbullying dengan cybercrime. Iya benar. Soalnya nggak sih ini ada ya. Cyberbullying itu bagian dari cybercrime atau yang disebut dengan kejahatan siber karena merugikan dan merupakan perilaku atau tindakan mencela secara fisik atau lainnya. Perilaku mengintimidasi orang lain dan mempermalukan orang lain secara mental. Nah, kalau cybercrime itu akses ilegal yang dilakukan seseorang untuk mencuri data pribadi dan merugikan bagi korban, misalnya kayak pencurian data pribadi dan digunakan untuk penipuan, lalu transaksi ilegal dan lainnya. Berarti cyberbullying itu bagian dari cybercrime ya, Kak Nabila? Gimana? Ya. Ini udah jelas belum? Sudah, makasih. Oke. Terus lanjut nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Eva Kurniasi. Apa sih konsekuensi dari cyberbullying bagi korban dan pelaku? Gimana tuh Kak? Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Kak Eva Kurniati. Tadi apa konsekuensi cyberbullying bagi korban dan pelaku? Jadi cyberbullying itu dapat memiliki dampak serius bagi korban maupun pelaku. Korban cyberbullying mungkin mengalami stres, kecemasan, depresi, penurunan kinerja akademik, perubahan perilaku, bahkan pemikiran atau tindakan bunuh diri. Pada saat yang sama juga, pelaku cyberbullying dapat menghadapi konsekuensi serius, seperti hukuman disiplin di sekolah, seperti hukuman dari penegak hukum, atau kerugian reputasi. Selain itu juga, mereka juga dapat mengalami dampak psikologis, seperti penyesalan, isolasi sosial, atau pembatasan akses ke platform online. Apakah sudah cukup terjawab pertanyaan dari Kak Eva Kurniati? Gimana Kak Eva untuk jawaban dari Kak Fadila? KFI di jalan kayaknya deh, Kak. Iya, kayaknya sudah jelas deh karena belum ada pertanyaan masuk lagi. Mungkin sesi tanya jawab bisa kita sudahi sampai sini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 4. Jadi terima kasih kepada kakak-kakak pemateri dari Kak Sania, Kak Nabila, dan Kak Fadila. Untuk teman-teman yang sudah join di acara Sekolah Edukasi Cyberbullying, Talk with us about cyberbullying. Terima kasih banyak. Sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam.